Welcome back to my channel Al-Hanan Computek. Pada kesempatan ini saya kembali berbagi tutorial teknik dasar dalam pembuatan media pembelajaran interaktif dengan Adobe Flash CS3 Profesional. Di sini lebih menekankan pada penggunaan tombol sebagai menu navigasi dengan kombinasi ActionScript 2.0. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana teknik pembuatannya. Simak video ini sampai selesai. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan size dari area teks yang akan kita gunakan. Silahkan klik size pada dokumen properties. Klik di sini. Nah, pada menu dimension, silahkan ubah lebar dan tingginya. Sebagai contoh, saya menggunakan nilai 800 pixel untuk lebarnya, sedangkan nilai 600 pixel untuk tingginya. Selanjutnya frame rate-nya kita ubah atau kita naikkan menjadi 30 frame per second. Klik tombol OK. Sudah terdapat area text dengan size 800 kali 600 pixel. Langkah berikutnya adalah pembuatan title atau judul. Di sini kita dapat memanfaatkan text tool. Silakan klik text tool. Nah, untuk fontnya silakan ditentukan atau dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Begitu juga dengan font size dan text fill color, menyesuaikan dengan aplikasi yang hendak dibuat. Nah, sebagai contoh, di sini saya menggunakan judul adalah media pembelajaran interaktif. Nah, silakan diatur posisinya agar lebih di tengah. Di sini juga dapat menggunakan bantuan tab menu. Silakan klik modify, kemudian align, kemudian horizontal center. Nah, secara otomatis judulnya persis di tengah secara horizontal. Kemudian untuk posisi dari top atau puncaknya saya memberikan nilai 30,0. Dan ini patokan ini atau ukuran ini akan saya gunakan juga nanti untuk layar-layar yang berikutnya. Oke, sudah selesai tahap pembuatan judul. Langkah berikutnya tentu ingin membuat tombol sebagai menu navigasi. Nah, biasanya kita menggunakan tombol atau membuat tombol dengan menggunakan bantuan rectangle tool. Namun di sini saya menggunakan image yang berfungsi sebagai button atau tombol yang sudah dibuat dengan aplikasi lain. Kalian juga dapat membuatnya dengan aplikasi lain, misalnya juga dengan Microsoft PowerPoint atau di-download di internet. Tersedia banyak, silahkan nanti di-download. Silahkan klik menu file, kemudian pilih import, kemudian import to stage. Nah, silahkan dipilih. Di sini sudah tersedia beberapa contoh image yang bisa berfungsi sebagai button atau tombol. Jika kalian ingin menggunakan contoh yang seperti ini, nanti dapat di-download. Linknya saya taruh di deskripsi video ini. Sebagai contoh, saya pilih tombol materi, tombol gambar, tombol untuk video, dan tombol untuk evaluasi. Selanjutnya klik tombol open. Nah, otomatis pada list library terdapat gambar yang sudah kita import. Nah, silahkan dipisahkan beberapa image atau image button yang sudah kita import agar lebih rapi. Sesuaikan dengan kondisi dari aplikasi yang hendak dibuat. Nah, seperti ini sebagai contoh materi, gambar, kemudian video dan evaluasi. Nah, untuk melihat hasil sementara silakan tekan Ctrl Enter. Nah, sudah terdapat seperti ini. Namun perlu diingat pointer mouse-nya belum berubah seperti tangan. Artinya belum bisa diklik karena masih berupa image. Nah, untuk itu kita harus convert dulu dia menjadi simbol. Nah, langkahnya adalah dengan cara kita convert dulu ke simbol. Silahkan kita klik masing-masing dari image button ini. Contohnya adalah tombol materi. Pilih image materi, klik kanan, kemudian convert to simbol. Atau kalian juga dapat menekan tombol F8. Kemudian name-nya misalnya tombol
materi. Sedangkan untuk type-nya adalah tombol atau button. Klik tombol OK. Lakukan hal yang sama terhadap image gambar, video, dan evaluasi. Klik gambar, klik kanan, convert to symbol, kemudian pada name ditulis tombol gambar. Kemudian type-nya adalah button, klik tombol OK. Selanjutnya untuk image video juga begitu, klik kanan, convert to symbol, namanya tombol video, kemudian type-nya adalah button, klik tombol OK. Klik kanan lagi, image evaluasi, klik kanan, convert to symbol, name-nya adalah tombol evaluasi. Oke, tombol evaluasi. Sedangkan untuk tab-nya tetap button, klik tombol OK. Tekan Ctrl Enter. Nah, ini sudah berubah menjadi pointer tangan. Artinya bisa berfungsi sebagai tombol, namun belum kita berikan aksinya. Nah, selanjutnya Ctrl W untuk keluar. Nah, sampai sejauh ini kita sudah menyelesaikan 3 tahap dalam teknik dasar pembuatan media pembelajaran interaktif. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya, kita simpan dulu project kita ini. Silahkan klik menu file, kemudian pilih save, kemudian kita tentukan namanya, misalnya media pembelajaran interaktif. Kalian juga dapat menggunakan nama yang lain, ini hanya contoh. Kita simpan masih dalam bentuk file. Silakan klik tombol save. Nah, selanjutnya tahap pembuatan layar untuk masing-masing menu navigasi atau tombol ini. Misalnya untuk tombol materi, tombol gambar, video, dan evaluasi. Nah, di sini untuk layar 1 kita rename dulu atau double klik, ganti namanya menjadi home. Nah, ini kita namakan home atau beranda. Selanjutnya kita insert layar, kita ubah namanya menjadi materi. Kemudian kita insert layar lagi, rename atau double klik, kita ubah namanya menjadi gambar. Lakukan hal yang sama untuk tombol yang lain, insert layar, double klik, video. Selanjutnya insert layar, double klik, ganti menjadi evaluasi. Nah, sudah terdapat 4 layar untuk masing-masing tombol atau menu navigasi ini. Langkah selanjutnya, langkah untuk menghubungkan antara menu dan tombol ini ke layar yang bersangkutan. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita klik dulu di materi. Nah, di sini terdapat layar materi. Silakan klik pada frame kedua, klik kanan di sini, kemudian insert keyframe. Nah, sudah terdapat area kosong, teks kosong. Selanjutnya kita buat judul. Nah, judulnya bisa kita copy saja, judul yang terdapat pada layar home. Silahkan klik home kembali, klik frame pertamanya atau ke 1, klik kanan di sini. Ingat, klik kanan di judulnya, kemudian copy. Nah, kita klik layar materi, kita klik pada frame kedua, klik kanan di sini, paste in place. Nah, otomatis judulnya akan tercopy dan kita tinggal ganti saja dengan judul yang hendak kita pakai. Double klik, kita ganti misalnya halaman materi pertama. Oke, kita klik selection tool untuk keluar dari text toolnya. Nah, semisalnya untuk materi ini terdapat 2 halaman atau 2 frame. Untuk frame kedua, caranya kita klik pada frame ketiga pada layar materi, klik kanan, insert keyframe. Nah, otomatis judulnya akan menyertakan. Kita ganti saja yang pertama ini menjadi yang kedua. Nah, sudah terdapat materi, layar materi dengan 2 frame, yaitu frame kedua dan frame ketiga. Nah, di sini terdapat
Nah, ini current frame, berarti sekarang kita berada pada frame kedua. Kalau kita klik di sini, berarti sekarang kita berada pada frame kedua, yang ini adalah frame ketiga. Nah, begitu seterusnya untuk layar gambar. Nah, untuk layar gambar kita sambung saja framenya, misalnya pada frame keempat. Klik frame keempat, klik kanan di sini, insert keyframe. Jadi pada tahap ini adalah kita membuat atau mengisi dulu kerangka atau outline dari masing-masing layarnya. Klik saja judul dari frame materi, copy, kemudian klik layar gambar, klik frame keempat, klik kanan di sini, paste in place. Nah, otomatis judulnya akan langsung tercopy, tersalin. Double klik, kita ganti saja atau ubah judulnya, misalnya ini adalah halaman gambar. Nah, kita klik pada selection tool untuk keluar. Nah, misalnya untuk layar gambar terdapat juga 2 frame, silakan klik pada frame kelima, kita sambung saja, klik kanan, insert keyframe. Nah, otomatis judulnya kita tambah saja menjadi halaman gambar kedua. Nah, untuk membedakannya, frame keempat pada layar gambar kita ganti menjadi halaman gambar pertama, karena tadi untuk layar materi kita bedakan namanya halaman materi pertama, halaman materi kedua, halaman gambar pertama, dan halaman gambar kedua. Jadi kita urut framenya. Ingat di sini terdapat current frame, nilai atau angkanya yang menandakan kita berada pada frame yang kita sorot atau yang kita pilih. Nah, untuk video juga seperti itu. Jadi sekarang kita lengkapi dulu masing-masing layar ini. Nah, video berarti kita sambung saja mulai pada frame ke-6. Frame ke-6, klik kanan, insert keyframe. Nah, current frame-nya adalah 6. Kita copy juga seperti langkah yang sebelumnya. Untuk judulnya, klik kanan, copy. Kita klik kembali pada layar video, kemudian pada frame ke-6, klik kanan, paste in place. Nah, otomatis judulnya juga tersalin. Ganti di sini misalnya menjadi halaman video. Nah, seperti ini. Nah, untuk video cukup kita bikin hanya 1 frame saja. Nah, selanjutnya untuk evaluasi kita sambung juga pada frame ke-7. Klik kanan, insert keyframe. Nah, judulnya kita copy lagi, klik kanan, copy, klik pada frame ke-7 pada layar evaluasi. Klik kanan, paste in place. Nah, kemudian kita ganti judulnya menjadi halaman evaluasi. Nah, sudah terdapat kerangka atau outline dari masing-masing layar. Nah, selanjutnya tahap untuk menghubungkan atau pada aplikasi yang lain sering disebut dengan hyperlink. Nah, di sini kita menghubungkannya dengan menggunakan ActionScript. Nah, untuk membuat atau hyperlink ke masing-masing layar dari menu atau tombol navigasinya, kita klik kembali pada layar home. Kita klik pada layar home pada frame pertama. Nah, di sini kita akan menghubungkan, mencoba mengaktifkan tombol materi. Nah, di sini caranya klik pada button yang sudah kita convert ke simbol, klik kanan pada tombol materi, kemudian pilih action, atau dapat dengan menekan tombol F9. Nah, di sini kita otomatis dibawa ke ActionScript 2.0. Nah, silahkan kita klik pada global function di sini, kemudian kita pilih on. Jadi kita harus on-kan dulu movie-nya. Klik, kemudian pilih press. Nah, jadi bisa kita klik saja tanpa harus mengetik coding untuk ActionScript-nya. Silakan di enter di antara kurung kurawal. Selanjutnya kita klik saja timeline control ini,
Kemudian kita menggunakan perintah go to and play. Double klik di sini. Nah, otomatis dia pindah ke halaman sampingnya. Nah, di sini maksudnya adalah frame keberapa? Go to and play. Nah, perlu diingat untuk materi tadi dimulai pada frame ke-2. Untuk materi frame ke-2 dan frame ke-3. Nah, di sini berarti kita aktifkan go to and play-nya adalah frame ke-2. Nah, tulis saja seperti ini. Nah, Ctrl S atau untuk menyimpannya silakan ditutup ini. Nah, agar dia tidak jalan sendiri, tidak berjalan secara otomatis, kita perlu lakukan stop untuk running testnya. Silahkan klik pada layar home pada frame pertama, klik kanan, pilih action atau F9. Nah, kemudian kita klik pada timeline controlnya stop. Nah, kita klik aja stop seperti ini. Nah, kita tutup lagi. Kita lakukan hal yang sama untuk materi pada frame kedua, klik kanan, pilih action, kemudian kita stop lagi. Nah, ini atau bisa juga kita copy saja, copy, klik kanan, copy, close. Lakukan hal yang sama untuk masing-masing frame dari masing-masing layar. Di sini klik lagi frame ketiga pada layar materi, klik kanan, action. Nah, karena tadi sudah di copy, tinggal klik kanan, paste. Kemudian tutup. Kemudian untuk gambar begitu seterusnya, action, klik kanan, paste atau Ctrl P. Kemudian untuk gambar pada layar kelima juga begitu, klik kanan, action, Ctrl P saja, paste. Nah, selanjutnya untuk frame ke-6 dari layar video juga sama, klik kanan, action, di paste saja sini, tutup lagi. Kemudian untuk layar evaluasi, klik kanan pada frame ke-7, action, kemudian di stop, tutup. Nah, kita lihat hasilnya dari menghubungkan dari jendela home atau layar home untuk tombol materi, Ctrl Enter. Nah, sekarang kita klik di sini. Nah, belum ada efeknya dan kita klik pada tombol materi. Nah, sudah berpindah dia ke halaman materi pertama. Artinya langkah yang kita buat sudah benar. Ctrl W untuk keluar. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk masing-masing tombol atau menu navigasinya. Tadi sudah kita linkkan untuk tombol materi. Selanjutnya untuk tombol gambar, klik kanan, action atau tekan tombol F9. Nah, kita klik on pada movie clip controlnya, press. Nah, enter di antara kurung kurawal. Selanjutnya pilih go to and play. Nah, perlu diingat untuk gambar, nah, dia dimulai pada frame keberapa? Nah, perlu diingat di sini untuk gambar dimulai pada frame ketiga. Kita tulis saja atau kita beri angkanya angka 3. Ctrl S untuk menyimpannya. Nah, begitu juga untuk video. Nah, bisa kita cek lagi jika kita ragu, klik di sini. Berarti video itu pada frame ke-6. Sedangkan untuk gambar dimulai pada frame ke-4. Nah, sedangkan untuk gambar frame ke-4 dan 5. Sedangkan untuk materi frame ke-2 dan frame ke-3. Nah, kita buat seperti ini video. Sudah, gambar sudah, video sekarang. Nah, caranya pada menu home, pada frame pertama kita lakukan hal yang sama untuk gambar. Jadi kita ulang, gambar berarti mulai pada frame ke-4 dan ke-5 ya. Frame 1 gambar, klik kanan, action. Nah, ini 4 bukan 3 ya, maaf, kita ulang lagi. 4, Ctrl S, kita simpan. Nah, untuk tombol video dimulai pada frame ke-6.
Nah, untuk video tombolnya frame ke-6, klik kanan, action, kemudian on, kita klik di sini, press, kita enter di antara kurung kerawal, kemudian pilih go to and play. Nah, untuk video dimulai pada frame ke-6, tulis 6, nah, Ctrl S, dan lakukan hal yang sama untuk tombol evaluasi. Klik kanan, action, on, press, enter di sini, kemudian kita tulis atau kita klik go to and play. Nah, untuk evaluasi dimulai pada frame ke-7. Ctrl S untuk menyimpannya, tutup. Nah, untuk melihat hasil sementara silakan tekan Ctrl Enter. Nah, untuk materi kita klik lagi, halaman pertama sudah benar, halaman kedua. Nah, untuk gambar kita klik, nah gambar pertama berarti sudah benar. Kita coba tes ke semua tombol ini. Video, halaman video berarti sudah benar. Untuk halaman evaluasi sudah benar pada frame ke-7. Ctrl W untuk keluar. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, setelah semua terhubung ke masing-masing layarnya, nah untuk layar materi, nah silakan nanti diisi saja dengan materi apa media pembelajaran itu diisi, dapat dengan menggunakan bantuan text tool. Ini sampai di sini hanya menggunakan outline atau contoh kerangka saja. Nah, ini untuk materi kedua juga seperti itu. Nah, untuk gambar, nah untuk memasukkan gambar biasanya berisi dari gambar-gambar untuk memperjelas penjelasan dari materi yang disampaikan. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan mengimport dua buah gambar atau image sebagai contoh dari pembuatan halaman gambar. Nah, di sini silakan klik menu file, selanjutnya pilih import, kemudian import to text. Nah, ini sebagai contoh saya akan menggunakan tombol gambar yang sudah disediakan sebagai contoh untuk gambar multimedia. Nah, di sini saya menginsert atau mengimport multimedia gambar pertama, karena halaman gambar pertama. Nah, untuk tengah secara otomatis baik secara vertikal dan horizontal dapat menekan tab menu modify, kemudian align, kemudian horizontal center. Lakukan kembali modify, align, sekarang yang vertical center. Nah, otomatis gambar itu berada pas pada posisi di tengah-tengah teks yang kita gunakan. Ini adalah halaman gambar pertama. Nah, sedangkan untuk gambar kedua ya kita klik lagi pada frame ke-5 atau frame berikutnya. Lakukan hal yang sama, file, import to text. Nah, sekarang kita pilih gambar yang lain sebagai contoh, open. Agar di tengah ya kita lakukan hal yang sama, modify, align, horizontal center, modify, align, dan vertical center. Jadi gambar itu persis di tengah area teks. Nah, untuk melihat hasilnya silakan Ctrl Enter. Gambar. Nah, sudah masuk dia ke sini, enter saja. Nah, untuk melihat halaman gambar ke-2, Ctrl W untuk keluar dulu. Nah, kita akan lanjutkan dengan mengisi frame berikutnya dari layar video. Di sini pada frame ke-6. Nah, video akan kita coba import video pendek yang berekstensi MP4. Nah, kalian juga bisa dengan ekstensi yang lain seperti MOV, MP3 dan sebagainya. Langkahnya silakan klik menu file, pilih import, kemudian import video. Nah, di sini dapat select video on your computer, silakan klik browse. Nah, saya akan import video dengan durasi yang pendek. Sebagai contoh adalah closing content namanya dengan ekstensi MP4. Klik tombol open. Nah, selanjutnya klik next. Nah, klik pada menu kedua. Selanjutnya klik tombol next. Nah, klik next kembali. Jika videonya berdurasi panjang bisa di cut atau
crop di sini. Jadi karena ini videonya tidak terlalu panjang, jadi saya biarkan saja. Klik tombol next. Nah, di sini kita dapat memilih skin yang hendak dipakai pada video playernya. Kita pilih di sini pada bagian skin, selesaikan atau sesuaikan dengan selera dan minat masing-masing. Di sini saya menggunakan yang standar saja. Klik tombol next, klik tombol finish. Nah, untuk lama waktu flash video encodingnya bergantung kepada panjang atau lamanya durasi video yang kita import. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah masuk dia ke halaman video. Nah, karena ini resolusinya besar, nah kita bisa atur sendiri karena kita sudah tahu berapa size dari teks yang kita gunakan. Ubah saja pada bagian selection width dan selection height. Di sini saya gunakan untuk lebarnya, misalnya saya menggunakan 700 pixel. Kemudian untuk lebarnya atau tingginya saya menggunakan 500 pixel ya. Ini sebetulnya dia bisa secara otomatis. Nah, seperti ini 700 atau 800 pas di sini. 700 ya, maaf. Oke, jadi untuk di tengah posisinya tinggal kita atur dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Modify, pilih align, horizontal center, modify, align, dan vertical center. Jadi video itu dengan video playernya persis di tengah-tengah area teks yang kita gunakan. Untuk melihat hasilnya silakan tekan Ctrl Enter. Nah, untuk video silakan diklik. Nah, otomatis videonya akan langsung berjalan sesuai dengan yang kita import. Jadi begitu caranya. Silakan ditekan Ctrl W untuk keluar dulu. Nah, selanjutnya tadi videonya langsung otomatis diputar ketika kita klik tombol video, langsung berjalan saja. Nah, bagaimana caranya agar video itu tidak langsung berjalan otomatis? Artinya video bisa kita putar ketika sudah kita klik tombol play. Nah, jadi kita atur dulu. Ini kita Ctrl W untuk keluar. Caranya silakan pilih pada tab Windows, kemudian pilih komponen inspektor. Oke, kita klik di sini Windows, komponen inspektor. Nah, kemudian autoplay. Di sini autoplaynya bernilai true. Nah, kita ubah menjadi false sehingga ketika kita jalankan aplikasi ini, ketika kita klik tombol video, media playernya tidak akan berjalan otomatis. Kita tutup dulu, kita lihat perubahannya. Ctrl Enter untuk tombol video. Nah, jadi videonya tidak berjalan atau diputar otomatis kecuali ketika sudah kita klik tombol play. Nah, kalau kita klik tombol play baru dia berjalan sesuai yang kita putar. Oke, kita close kembali, Ctrl W dulu. Selanjutnya untuk masing-masing layer tinggal kita isi saja dengan konten yang kita harapkan. Nah, sebagai contoh untuk halaman evaluasi nanti tinggal kita isi saja dengan beberapa pertanyaan atau semisal untuk halaman kuis. Nah, di sini karena hanya outline atau kerangkanya saja, jadi pada kesempatan ini untuk halaman evaluasi belum kita isi. Nah, kita sempurnakan lagi hasil pekerjaan ini agar lebih menarik dan interaktif. Nah, untuk materi atau layar materi pada frame kedua dan frame ketiga belum terdapat tombol atau menu navigasinya, sehingga kita belum bisa mengklik kemana arah yang hendak diinginkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan tombol. Nah, di sini juga saya menggunakan image sebagai image button untuk pengganti dari rectangle. Nah, silahkan diklik menu file, pilih import, kemudian import to stage. Nah, untuk halaman materi pertama, nah, itu hanya ada tombol home, artinya ketika kita klik tombol home dia kembali ke beranda, dan tombol next.
tombol next itu untuk maju ke halaman materi kedua. Jadi ini sudah kita siapkan, tinggal kita atur saja posisinya di mana yang seharusnya. Nah, seperti ini untuk home dan next. Perlu diingat ini masih dalam image atau gambar, sehingga belum bisa nanti kita gunakan sebelum kita convert. Jadi langkah selanjutnya adalah klik kanan, convert to symbol. Jadi kita convert dulu ke button, namanya tombol home. Oke, tombol home. Sedangkan untuk tabnya adalah button, klik tombol OK. Lakukan hal yang sama untuk image next, klik kanan, convert to symbol, namanya adalah tombol next. Selanjutnya tabnya adalah button, klik tombol OK. Nah, kita aktifkan ini sehingga halaman materi pertama bisa kita fungsikan dengan menu navigasi. Nah, perlu diingat untuk materi ini home itu berada pada layar home pada frame pertama, sedangkan untuk tombol next maksudnya akan beranjak atau beralih ke halaman materi kedua atau halaman selanjutnya. Nah, di sini berarti dia berada pada frame ketiga. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk mengaktifkan tombol home ini. Klik kanan, kemudian pilih action atau tekan tombol F9. Nah, di sini kita klik on, press, kemudian enter, kita klik kembali, go to and play. Nah, perlu diingat home itu berarti frame pertama dari layar home. Kita tinggal isi saja angka 1 di sini. Ctrl S untuk menyimpannya. Nah, untuk tombol next perlu diingat next itu maksudnya adalah halaman materi kedua. Berarti halaman materi kedua berada pada frame ketiga. Jadi pastikan dulu agar tidak salah. Nah, kita klik kanan, action. Nah, kita aktifkan lagi on, press, enter di sini, go to and play. Berarti dia adalah frame ketiga. Ctrl S, kita tutup. Nah, kita uji coba dengan Ctrl Enter. Nah, sekarang kita klik tombol materi. Nah, sudah masuk ke halaman materi pertama. Sekarang kita klik tombol home. Nah, masuk dia ke menu beranda. Materi lagi, klik tombol next. Berarti dia halaman materi kedua. Jadi sampai sejauh ini sudah berjalan dengan benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Silakan klik atau tekan Ctrl W untuk keluar dulu. Nah, langkah berikutnya tentu kita juga menggunakan menu navigasi untuk halaman materi kedua. Kita copy saja, ini juga bisa. Kita copy ini, klik kanan, copy, klik layar ketiga pada frame ketiga pada layar materi. Klik kanan di sini, paste in place. Nah, sudah terdapat tombol home, tombol next. Nah, sekarang kita masukkan tombol back. Nah, insert file, import, kemudian import to text. Kita gunakan tombol selanjutnya yaitu tombol back. Open. Nah, kita tinggal atur posisinya di mana yang seharusnya atau menarik sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, tombol back di sini misalnya. Nah, home itu berarti dia ke frame pertama, back itu ke halaman materi pertama, next itu bisa ke halaman atau layar gambar pada frame keempat. Nah, contohnya berarti sini kita ubah lagi yang backnya, sedangkan yang home-nya sudah sama karena tidak ada perubahannya. Untuk back ke kanan, kita convert dulu ke simbol. Perlu diingat ini masih dalam bentuk image. Convert to simbol, namanya adalah tombol back. Kemudian tabnya adalah button, klik tombol OK. Klik kanan, action. Nah, kita aktifkan lagi on, press, enter lagi di sini, pilih go to and play. Nah, kemana dia tombol backnya? Berarti dia ke frame kedua, ya, frame kedua karena halaman materi kedua berada pada frame ketiga. Ctrl S,
untuk menyimpannya. Nah, kemudian untuk next ini bisa maju ke frame ke-4 pada layar materi. Nah, seperti ini. Yang kedua, nah ini kita klik lagi next, klik kanan, action. Nah, kita ubah menjadi 4 karena ini kita copy dari materi pada frame kedua. Ctrl S. Nah, kita testing dulu, tekan atau tutup, Ctrl Enter. Nah, untuk tombol materi kita klik lagi home. Nah, balik ke sini, klik materi, next, berarti masuk dia ke halaman materi kedua. Nah, untuk yang materi kedua kita tes dulu, next, masuk dia ke halaman berikutnya. Nah, untuk next, back, berarti halaman materi pertama. Next, kita klik tombol home, berarti masuk ke halaman materi atau ke menu beranda atau home. Jadi sejauh ini masih berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ctrl W untuk keluar lagi. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita pakai menu navigasi ini untuk masing-masing layar, yaitu layar gambar, layar video, dan layar evaluasi. Nah, materi gambar kita copy saja pada frame pertama, karena gambar itu juga terdiri dari 2 frame. Kita copy di sini, klik kanan, copy. Nah, masuk ke layar gambar pada frame ke-4. Nanti kalau backnya perlu diingat, back dan next itu bisa berfungsi di sini, atau kita copy yang ini yang ada home, back, dan next, klik kanan, copy. Nah, untuk gambar sekarang dia berada pada frame ke-4 halaman gambar pertama. Klik kanan, paste in place. Nah, masuk dia di sini. Nah, kita tinggal mengatur saja, merubah frame keberapa dari masing-masing tombol ini. Nah, kita copy dulu untuk halaman gambar kedua, klik kanan, paste in place. Nah, seperti ini sudah masuk. Nah, kita rubah lagi. Berarti kalau home tetap ke frame pertama, untuk backnya berarti dia ke frame ketiga, sedangkan untuk nextnya berarti ke frame kelima, karena dia sekarang berada pada posisi frame ke-4. Nah, yang kita perlu rubah hanya untuk back dan next. Back itu sekali lagi kita pastikan dulu, back pada gambar pertama berarti dia akan kembali ke frame ketiga. Kita klik kanan di sini, action. Nah, backnya berarti frame ke-3. Ctrl S untuk menyimpan, tutup. Nextnya berarti frame ke-5. Klik kanan, action. Kita ganti menjadi 5. Ctrl S. Nah, kita rubah lagi untuk frame ke-5-nya. Nah, sedangkan untuk backnya berarti ke halaman atau frame sebelumnya, berarti frame 4, dan nextnya adalah 6 ya. Kita klik kanan, action. Di sini berarti dia frame ke-4. Ctrl S untuk menyimpan, dan sedangkan untuk nextnya berarti dia ke frame ke-6. Sekarang dia posisinya berada pada frame ke-5, 6. Nah, Ctrl S. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk video. Kebetulan video itu hanya satu halaman atau satu frame. Nah, seperti ini berarti cukup kita menggunakan yang tombolnya home dan next, atau kalau mau tiga-tiganya juga nggak masalah. Nah, kita bikin aja ketiga-tiganya, klik kanan, copy. Nah, kita masuk ke dalam layar video yang belum kita aktifkan. Nah, seperti ini video. Nah, kita pilih. Nah, ini. Nah, kita klik kanan, paste in place. Nah, ini. Nah, untuk agar dia tidak tertimpa video belakangnya, bisa kita ubah lagi ini jadi lebih kecil, misalnya 500. Nah, ini posisinya di tengah, modify, align, horizontal. Nah, seperti ini. Kita atur saja sesuai nanti dengan selera dan keinginan masing-masing. Nah, halaman video sudah.
Nah, untuk halaman isinya yang belum kita rubah, nilai dari framenya. Kemudian kita atur dulu ini untuk evaluasi, klik kanan, paste in place. Nah, seperti ini. Ya, balik ke video, frame video kita rubah dulu. Berarti kalau home-nya tetap tidak ada perubahan. Untuk tombol back berarti dia ke frame ke-5. Nah, klik kanan, action, kita ganti menjadi 5. Kemudian untuk next-nya berarti dia ke frame ke-7. Action, ke-7 ke frame terakhir yaitu frame evaluasi 7. Ctrl S untuk menyimpan. Nah, sedangkan untuk layar evaluasi, nah untuk tombolnya hanya ada back, next-nya tidak usah karena dia sama juga dengan ke home kembali. Ini kita hapus, klik kanan, kita pilih delete atau kita delete manual aja, tekan tombol delete. Nah, hilang dia. Nah, ini yang back ini berarti ke frame ke 6 karena sekarang dia berada pada posisi frame ke-7. Klik kanan, action. Nah, di sini 6. Ctrl S untuk menyimpan. Nah, sejauh ini semua tool atau tombolnya yang kita pakai sudah kita aktifkan. Untuk menguji cobanya, Ctrl Enter. Nah, untuk melihat perubahannya, materi, home, klik ke sini, materi, next, masuk ke materi kedua, next, ketik ke halaman gambar pertama, home. Nah, sama gambar, back, materi kedua, next, halaman pertama, jadi tidak ada masalah. Video, nah masuk dia ke sini, back berarti halaman kedua, next lagi ke halaman ini, next lagi halaman evaluasi, sampai di halaman evaluasi hanya ada kembali ke halaman pertama atau back ke halaman video. Jadi sejauh ini sudah berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Ctrl W untuk keluar lagi. Nah, ini masih polos, masih belum ada warna dan backgroundnya. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan satu image atau satu gambar yang akan berfungsi sebagai background dari aplikasi yang hendak kita pakai. Jadi tidak monoton dengan menggunakan warna tertentu saja. Nah, jadi kalian juga bisa dapat mendownload atau mencari di internet dengan contoh image atau wallpaper yang tersedia. Klik menu file, import to text. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar, misalnya, nah gambar ini background dengan warna biru saya sesuaikan dengan tombol ini. Nah, karena resolusinya ini barangkali besar, jadi saya akan ubah dulu sesuai dengan area text yang sudah kita set di awal. Area text itu adalah lebarnya 800, jadi saya set aja 800, maka dia akan otomatis tingginya akan dirubah seperti ini. Nah, seperti ini. Karena dia menutupi dari layar yang kita bikin, kita klik kanan di sini, pilih arrange, kemudian send to back. Nah, dia otomatis akan berpindah ke posisi belakang. Kalau kita tekan Ctrl Enter, nah maka akan ada perubahan sedikit dari aplikasi yang kita bikin ini. Jadi tidak monoton dengan menggunakan warna saja. Ctrl W keluar. Kita lakukan hal yang sama untuk masing-masing layar. Tinggal copy saja, klik kanan, copy image ini, materi, klik layarnya, klik kanan, paste in place, klik kanan di sini, arrange, send to back. Nah, jadi seperti itu caranya, tinggal di copy saja, klik kanan, paste in place, klik kanan lagi, arrange, send to back. Lakukan hal yang sama untuk semua layar dan frame-nya. Nah, klik kanan, paste in place, klik kanan, arrange, send to back. Begitu juga untuk halaman atau frame berikutnya, klik kanan, paste in place, klik kanan lagi, arrange, send to back. Kemudian untuk video, karena hanya satu frame, klik kanan, paste in place, klik kanan, arrange, send to back. Evaluasi frame ke-7, klik kanan, paste in place, klik kanan, arrange, send to back. Nah, sejauh ini sudah berjalan sesuai yang kita harapkan. Ctrl Enter untuk melihatnya. Ini gambar, alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Video, home, evaluasi,
back, home. Di semuanya sudah menggunakan background yang sama dari satu image atau wallpaper yang kita download. Ctrl W untuk keluar dulu. Oke, untuk berikutnya tahap finishing. Di sejauh ini sudah selesai kita mengerjakannya. Nah, perlu diingat ini merupakan kerangka atau outline dasar dari media pembelajaran. Nah, kita coba tambahkan satu tombol lagi, yaitu tombol exit atau tombol untuk keluar dari media pembelajaran ini. Dari sini tetap saya menggunakan image button sebagai pengganti dari rectangle tool. Klik menu file, pilih import to text. Nah, di sini saya menggunakan image button dengan nama tombol exit. Klik kemudian open. Nah, dia akan masuk ke dalam list library. Kita atur posisinya sesuai dengan keinginannya. Nah, saya tempatkan di sini misalnya. Saya tempatkan dia di bawah tombol evaluasi. Nah, selanjutnya kita convert dulu. Perlu diingat ini masih dalam bentuk image. Klik kanan, pilih convert to symbol. Namanya adalah tombol exit atau tombol keluar, sedangkan untuk tabnya adalah button. Klik tombol OK. Nah, apa action script dari tombol exit atau keluar ini? Caranya klik kanan, pilih action. Selanjutnya kita klik on, kemudian pilih release. Nah, antara kurung kurawal ini kita enter kembali. Nah, kita pilih pada bagian browse and network, pilih fs command. Nah, perintahnya adalah quit dengan menambahkan petik 2 ya. Selanjutnya koma, dan nilainya adalah atau parametersnya adalah true. Nah, untuk melihat apakah sintak ini ada yang terdapat error atau tidak, silahkan klik cek sintak. The script contain no error, artinya tidak ada yang error, artinya sudah benar. Ctrl S untuk menyimpan. Nah, untuk melihat hasilnya Ctrl Enter. Nah, di sini sudah terdapat sebuah tombol. Perlu diingat untuk untuk flash belum aktif untuk tombol exit. Jadi ini akan aktif atau bekerja ketika sudah kita convert ya menjadi exe atau movie atau bentuk yang lainnya. Oke, kita Ctrl W dulu untuk keluar. Untuk melihat sejauh apa aplikasi ini berjalan, bisa kita lakukan atau kita publish dalam bentuk flash atau dalam bentuk exe atau juga dalam bentuk movie dengan cara pilih menu file, pilih publish setting. Nah, kemudian kita atur dulu atau kita pilih jenisnya ke dalam bentuk apa. Nah, misalnya saya checklist atau saya tandai di sini dalam bentuk flash, kemudian dalam bentuk Windows Project atau exe aplikasi. Nah, silakan diatur ke mana kita menyimpan atau folder atau direktorinya. Nah, di sini saya pindahkan ke dalam folder download, klik save. Nah, untuk Windows Project atau exe juga saya pindahkan ke dalam folder download, kemudian klik save. Nah, selanjutnya tinggal klik tombol publish. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah, kita klik tombol OK. Nah, kita lihat di mana disimpan hasil yang kita publish sebelumnya. Nah, ini dia. Kalau ini dalam bentuk flash, yang ini dalam bentuk exe. Nah, saya klik yang exe, double klik saja atau klik ganda seperti menjalankan aplikasi pada biasanya. Oke, kita tunggu. Nah, sudah berjalan dia seperti flash, materi, home. Nah, kalau tadi yang exit pada flash belum berjalan. Nah, sekarang kalau exe ya mudah-mudahan sudah berjalan. Nah, keluar dia dari aplikasi ini. Nah, sudah maksimal apa yang kita lakukan hari ini. Ya, untuk berikutnya kita tinggal menambahkan atau kita lanjutkan pada penambahan halaman evaluasi dan pengisian materi atau konten yang lainnya. Demikian teknik dasar dalam pembuatan media pembelajaran interaktif ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada penjelasan yang dirasa kurang,
atau belum terlalu memahami dapat ditanyakan pada kolom komentar. Demikian, terima kasih, sampai jumpa pada video yang berikutnya.